Shalom, Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang dikasihi Tuhan. Renungan harian GKI Kebonjati hari ini bersama saya, Andriani Kurniasih, mengambil tema Hikmat Menuntun Kita Berbuat Baik. Bacaan hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15-17 yang berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hikmat adalah sebuah kata yang tidak asing lagi bagi kita. Hikmat adalah sesuatu yang amat berharga, sampai Raja Salomo pun lebih memilih diberi hikmat daripada apapun yang ditawarkan yang ada di dunia ini. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Menurut Mazmur 19 ayat 7, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Suatu sore saat saya sedang membaca kumpulan kisah inspirasi, saya tertarik pada satu kisah yang sederhana. Di suatu desa, hidup bertetangga seorang petani dengan seorang pemburu. Sang petani mempunyai banyak domba yang dipelihara dan dijaganya dengan baik. Dan sang tetangga adalah seorang pemburu yang mempunyai beberapa anjing yang agresif dan galak. Beberapa kali anjing-anjing sang pemburu itu melompati pagar dan masuk ke pekarangan si petani. Anjing-anjing itu mengejar domba-domba yang ada dan menyerangnya. Beberapa kali sang petani mendatangi tetangganya itu meminta agar lebih memperhatikan dan menjaga anjing-anjingnya supaya tidak masuk ke dalam halaman rumahnya. Tetapi sang pemburu tidak peduli dengan permintaan sang petani. Suatu hari terjadi lagi. Anjing-anjing pemburu masuk ke halaman si petani. Anjing-anjing itu mengejar-ngejar domba yang sedang merumput, menyerangnya dan menggigitnya sampai ada beberapa domba yang terluka parah. Menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira apa yang akan dilakukan si petani itu? Tentu saja reaksi yang amat wajar bila si petani menjadi sangat marah, lalu mendatangi tetangganya untuk meminta ganti kerugian. Itu pula yang sempat terpikirkan oleh sang petani. Namun ternyata ia berbuat hal yang lain. Alih-alih marah dan menuntut kerugian, sang petani mengambil 3 anak domba yang terbaik. Ia mencari yang lucu dan yang bersih, lalu memberikan 3 anak domba itu kepada 3 orang putri sang pemburu. Tentu saja ketiga putri pemburu itu menjadi amat senang dan segera mencintai anak-anak domba yang lucu-lucu itu. Mereka memeluk dan menggendong anak-anak dombanya. Sang pemburu merasa senang melihat putri-putrinya bahagia dengan mainan barunya. Lalu pemburu membuat kandang untuk anjing-anjingnya. Berjaga-jaga, jangan sampai anjing-anjingnya itu nanti menyerang atau bahkan membunuh domba kesayangan putri-putrinya. Sejak saat itulah situasi aman dan damai. Domba-domba milik sang petani dapat merumput dengan aman. Tidak hanya itu, ternyata relasi hubungan bertetangga pun menjadi sangat baik. Si pemburu sering membagi hasil buruannya, dan sang petani pun sering memberi hasil kebun atau keju olahannya kepada tetangganya. Akhirnya mereka menjadi sahabat yang baik, sahabat yang saling berbagi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian,
Mari kita belajar dari si petani yang memilih untuk tetap rendah hati dan menjadi bijaksana dalam menyikapi suatu persoalan, ketimbang mengikuti emosinya saat itu, yang bisa saja membuat relasi dengan tetangganya semakin buruk. Si petani menggunakan hikmat dari Tuhan dengan bersikap sabar dan membalas ketidakpedulian si pemburu dengan kebaikan. Menurut Amsal 14 ayat 17 berkata, "Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar." Menurut Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita masih merasa penting untuk memohon hikmat Tuhan untuk menjalani hidup kita sehari-hari? Ataukah kita merasa mampu untuk menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita sendiri? Mari kita mengawali setiap hari dengan memohon dibimbing hikmat dari Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan, mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.